Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ronu Study di channel Master Digital Marketing. Sudah lama saya tidak update video ya di YouTube saya, dan sekarang saya buat lagi karena saya melihat ya teman-teman yang pemula ya dalam beriklan di Facebook Ads itu banyak kendala banget ya, terutama di dalam hal teknis ya. Salah satu kendala yang sering banget saya lihat ya, dan sering banget orang bertanya ke saya, baik itu di DM ataupun Messenger dan sebagainya. Mereka yang sering ditanyakan itu, kok akun saya kenapa ya dibatasi, ini bagaimana sih solusinya gitu kan. Baik, nah oleh karena itu saya di sini akan membahas ya, untuk saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang selama ini mungkin jadi kendala ya dalam menjalankan beriklan di Facebook Ads. Kenapa? Karena Facebook yang dulu dengan sekarang itu sangat beda banget ya. Mulai dari tampilan, kemudian sampai ke hal teknis ya, itu sangat ketat banget gitu dalam aturannya, itu sangat ketat banget, sehingga bagi mereka yang pemula itu pasti akan mendapatkan banyak kendala ya. Kalau dulu saya mau ngiklan 100 kali dalam sehari itu tidak masalah, dan orang juga mau ngiklan kayak gimana pun gitu kan, itu sebenarnya tidak jadi masalah gitu. Tapi kalau sekarang salah sedikit kita melangkah, salah sedikit kita menjalankan iklan, ataupun kita bahkan dalam pembuatan Facebook pun ya, membuat akun pun, itu belum apa-apa itu sudah langsung dinonaktifkan gitu ya. Kenapa? Karena Facebook terus melakukan perubahan yang mana perubahan sistem ini itu sangat drastis banget gitu. Nah, oleh karena itu di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara aman agar cara membuat ya, bukan cara aman, cara membuat akun Facebook yang aman ya dari AME ya, atau itu Ads Manager error, atau akun yang dibatasi dan sebagainya. Baik, bagaimana cara membuatnya? Langkah-langkahnya itu bagaimana? Ayo kita langsung saja ya, kita buat. Nah, langkah-langkahnya, langkah-langkah membuat akun Facebook terbaru ya, Satu, daftarkan seperti biasa. Dan ikuti petunjuk ya. Nah, kemudian jadi pertama kita daftarkan seperti biasa ya. Jadi kita klik registrasi dan sebagainya. Nah, oke, kita langsung ke Facebooknya aja. Kita klik di sini buat akun gitu ya. Buat akun. Nah, di sini nama. Nah, untuk membuat nama ya. Oke. Dalam pembuatan nama jangan menggunakan merek dagang atau brand produk, tapi gunakan nama asli ya. Nah, tapi
harus gunakan nama asli. Nah, nama asli jadi nama orang. Kenapa? Karena ini Facebook akan menilai bahwa orang ini bahwa Facebook ini benar-benar dibuat oleh manusia, bukan oleh robot, bukan sistem yang mengendalikan dalam pembuatan registrasi akun baru ya, seperti itu. Jadi nama ya, seperti saya misalkan nama Roni ya, Roni, kemudian Sutardi, nah, seperti itu. Kemudian nah di sini usahakan menggunakan email ya, menggunakan email, jangan pakai nomor handphone ya, jangan. Kenapa? Karena kalau nomor handphone kadang kita mungkin dalam beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian mungkin kita bisa menggantinya gitu kan, dan kita sulit juga ketika ada kesalahan atau apa ketika kita ya mungkin di Facebook ada kendala, itu akan susah gitu. Makanya apalagi teman-teman yang sekarang itu akun ini mau digunakan buat bisnis, maka kita gunakan email ya, email yang aktif tentunya. Nah, masukkan email di sini. Nah, setelah masukkan email ya, password biasa ya, kemudian tanggal lahir dan sebagainya, klik daftar. Nah, karena setelah itu ya kita ikuti aja petunjuk-petunjuk yang ada di sana. Nah, kemudian setelah kita membuat akun ya, setelah kita membuat akun sudah jadi, kan biasanya kita diminta untuk add friend ya, kemudian memasukkan email bukan email, gambar foto profil ya dan sebagainya. Nah, itu kita jangan langsung meng-add friend beberapa orang sekaligus, jangan. Misalkan 10 orang itu, karena pas dilihat kenal semua, atau mungkin yang muncul cewek cantik semua gitu, jadi akhirnya aduh ya sayang banget nih kalau nggak kenalan gitu dan sebagainya gitu ya. Jangan ya, kita jangan kayak gitu. Jadi maksimal itu paling banyak untuk pertama itu cukup 3 aja ya, cukup 3 orang saja. Walaupun sebenarnya ada 50 orang tuh yang kenal, tapi jangan ya. Kenapa? Karena Facebook itu akan mendeteksi bahwa itu tindakan yang tidak biasa ya. Jadi itu dianggapnya itu terdeteksi sebagai robot. Nah, makanya bagaimana supaya tidak terdeteksi sebagai robot, sebagai unusual activity, maka kita jangan langsung meng-add friend ya. Cukup aja misalkan gini, ketika masuk ya, nah ketika masuk, kemudian misalkan ada sini beberapa orang ya yang, nah kayak gini nih, cukup 1, 2 atau 3 ya, maksimal 3 lah ya untuk pertama. Nah, setelah itu ya, oke, tulis dulu 3 friend pertama maksimal 3 kali ya. Kemudian yang keempat, maka lakukan setting profil. Jadi biodatanya itu di setting ya. Jadi kita harus mengenalkan siapa kita gitu. Oke, di sini kita masukkan
termasuk di sini kalau kita udah punya bisnis ya, punya website atau apa, taruh di sini ya, supaya orang tahu, oh ini si Akang ini sebagai ini gitu, oh si Teteh ini sebagai ini gitu kan. Nah kemudian di sini ya, ya edit biasa ya, di profilnya itu kita harus. Nah kemudian setelah kita mengedit profil dan sebagainya, nah kita buat postingan apa aja bebas ya, mau itu curhatan atau apa, yang penting tidak melanggar aturan ya, tidak melanggar aturan daripada Facebook, seperti melakukan ujaran kebencian, pornografi, porno aksi dan sebagainya gitu kan, atau mungkin judi online dan sebagainya, itu yang dilarang, itu jangan gitu. Bikinnya yang baik-baik saja ya, seperti misalkan kita awali dengan bismillah gitu, itu lebih berkah mungkin ya kalau buat kita sebagai seorang muslim. Tentunya awali dengan bismillah, emang betul kita harus awali dengan bismillah supaya akun yang kita buat itu menjadi sumber keberkahan buat kita gitu kan. Nah kemudian selanjutnya ya, jadi kita buat yang positif saja. Nah kita buat yang positifnya seperti inilah ya, nggak apa-apa kita lebay sedikit gitu, atau kita narsis ya nampilin foto kita, nah seperti gini nggak apa-apa, yang penting kita menjalankan senatural mungkin gitu ya. Terus untuk add friend per hari di minggu pertama. Nah jadi 7 hari pertama itu maksimal 5 add friend. Mungkin ini kelihatannya kayak mengada-ngada, kayak lebay atau apa gitu ya, tapi memang Facebook menginginkannya tuh kayak gini gitu ya, seperti itu. Jadi ini solusinya. Nah kemudian setelah 7 hari, baru kita membuat mulai dari membuat fanpage ya, atau mungkin kita membuat fanpage ya, 6 membuat fanpage dimulai dari hari ke-8, pokoknya seminggu aja lah ya, mau 8, mau hari ke-8, ke-9, ke-10 terserah, atau misalkan mau bulan depan juga gak apa-apa ya, tidak ada patokan, cuman yang jelas bahwa kita harus senatural mungkin gitu. Nah setelah kita membuat akun fanspage, membuat fanspage ya, setelah itu ya kita harus rajin posting, kemudian kita mengundang teman-teman yang sudah kita tambahkan pertemanan gitu kan. Nah setelah diajak pertemanan, baru nanti kita undang ke fanspage kita melakukan interaksi, dan setiap hari usahakan kita berinteraksi, entah itu cuma like doang atau kita memberikan komen ya, atau apa aja, kita rajin gitu, supaya apa, supaya orang-orang yang ada di sana itu bisa tertrigger untuk melakukan interaksi balik ke kita ya. Kalau sudah aktif, kalau sudah berjalan seperti biasa ya, maka
baru kita mulai ya, kita untuk memanaskan iklannya itu kita bisa pertama kita buat boost post apa, jadi bikin iklannya itu kita jangan langsung bikin iklan ya. Jadi misalkan nih kita masuk ke masuk ke halaman, mana ya halamannya, masuk ke halaman. Nggak ada ya. Entah kenapa mendadak gak ada ya. Kayak yang di sini lah. Gak ada, aduh. Nah, misalkan di sini ya. Nah, kita masuk misalkan ke sini. Nah, kita di sini kita beraktivitas ya. Jadi kita harus rajin membuat postingan ya. Kemudian, nah untuk buat iklan kita di sini dulu ya. Nah, buat iklan kayak gini aja, buat iklan. Nah, misalkan promosikan sekarang gitu. Cuman gitu doang ya. Jadi setelah itu baru nantinya ya biasa promosikan hasil kita tuh ya, kita buat postingan kemudian promosikan, atau kita mengundang gitu ya, kayak gini. Buat apa? Supaya istilahnya untuk menghangatkan ya, untuk menghangatkan akun kita supaya ketika kita ngiklan itu ya kita terdeteksinya itu natural ya, natural, tidak mengada-ngada lah gitu. Baik, nah ini ya, jadi seperti ini gitu. Nah, kalau kita menjalankannya dengan benar ya, kita tidak gerasak-gerusuk ya. Saya tidak akan bosan untuk mengatakan jangan gerasak-gerusuk, jangan terburu-buru untuk beriklan ya. Kenapa? Karena kalau kita terburu-buru akhirnya ya gitu, kena ame dan sebagainya. Dan saran saya, teman-teman persiapkan dulu dengan ilmu ya. Jadi kita harus pahami dulu, langkah dalam beriklan di Facebook ya. Karena mau tidak mau kita harus belajar ya. Kita harus mau belajar bagaimana cara beriklan yang benar ya, yang baik. Jadi istilahnya kalau kita sudah tahu ilmunya, mau ngapa-ngapain itu akan lebih mudah.
beda dengan kita menjalankan dengan diraba-raba. Seperti kita berjalan ketika misalkan ketika sedang mati listrik ya, listriknya mati pas di malam hari, kan gelap kan, kita gak tahu arahnya kemana gitu. Nah kalau di raba-raba ya kebanyakan kan ketika lagi jalan akhirnya apa, keserimpet bukan keserimpet apa, atau tajong lah gitu ya. Nah seperti itu, jadi sehingga orang itu ya mungkin nabrak apa gitu kan, kejedot apa gitu. Jadi banyak banget resikonya ketika kita tidak tahu apa-apa ya. Makanya saya kan ya kita harus belajar ya, belajar. Dan salah satunya teman-teman gabung di grup saya ini ya, silakan teman-teman bisa belajar tentang Facebook Ads, tentang bisnis ya, tentang bisnis online tentunya. Silakan belajar ya. Kalau misalkan teman-teman nantinya ingin lebih mendalami lagi, itu bisa nantinya kita lanjut ke kelas yang premium, kelas berbayar. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa benar-benar dibimbing secara intens ya oleh saya, langsung sama saya ya, jadi secara private ya nantinya. Jadi teman-teman bisa nanti kalau gabung saja ya di kelas ini, kita di link ini ya, daftar, mudah banget ya. Nah teman-teman tinggal daftarin aja di sini, nanti saya akan ajarkan teman-teman bagaimana cara beriklan selain istilahnya tidak kena ame ya, akun tidak dibatasi dan sebagainya. Jadi untuk meminimalisir kendala-kendala yang ada gitu. Jadi kalau misalkan teknisnya sudah benar, maka kita bisa lanjut ke tahap strategi ya, strategi beriklan yang bisa menghasilkan itu ya. Baik, itu solusi dari saya, dan silakan teman-teman praktekkan ya. Kalau ada kendala bisa didiskusikan nanti di kolom komentar ya. Baik, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.